Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya Saudara semua, ada sukacita pada pagi hari ini. Yang merasakan sukacita Tuhan, kita boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Sudah 1 minggu lagi kita lalui hari-hari kita, dan kembali saya mau mengajak kita untuk mengucap syukur dan mengingat segala kasih Tuhan. Jikalau kita ada sampai dengan hari ini, selama 1 minggu ini kita dipelihara, ini semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Dan pada hari ini, kembali hari Sabat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Bersama-sama sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Juga sampai hari ini Tuhan, kami ada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ini semua adalah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Meskipun banyak hal yang belum kami mengerti, tak dapat kami mengerti Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Pimpinan-Mu sempurna dalam hidup kami, dan kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami akan menaikkan sembah, puji syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau bertata di atas segala pujian kami Tuhan, dan biar kehidupan kami kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian penyembahan kita yang mengatakan, inilah rinduku Tuhan. Kami mau berikan hati kami Tuhan pada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, inilah rinduku. Lah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Kami berikan hati
katakan lagu pujian dari awal. Katakan inilah rinduku Tuhan. Katakan segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, Sebab seluruh jiwa kami jiwaku memujimu, ku menyembahmu Tuhan. ya Allah. Sama-sama kita angkat tangan kita mau katakan kami berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Lagi sama-sama kita katakan Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, dan kami akan tetap berdiri Tuhan di tengah badai Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Kau perisai dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri, Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
bertahan, karena Yesus selalu kan berdiri. Bukan berdiri di tengah badai. Inilah kami Tuhan, inilah iman dan percaya kami kepadamu Yesus. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus selalu, oh sebab Engkau Yesus, karena Yesus Selalu menopang Inilah iman yang kau berikan dan kau taruh dalam hati kami, membuat kami kuat dan terus berjalan. Dan engkau memberikan tuntunan, engkau memberikan kekuatan, engkau memberikan penghiburan, engkau memberikan jawaban. Sehingga hari ini kami datang bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di rumah-Mu, di Sion, tempat pijakan kaki-Mu. Pada hari Sabat, hari di mana Engkau sendiri yang berkata untuk menguduskan hari itu. Setelah 6 hari lamanya kami bekerja, lalu pada hari Sabat, yaitu hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama berkumpul di dalam rumah-Mu, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami datang kepadamu adalah dalam suatu ucapan syukur, kalau kami masih ada sampai hari ini dengan kekuatan-Mu, ada tempat tinggal yang cukup, ada rezeki yang Kau sediakan, ada keluarga yang baik, ada teman-teman saudara yang mengasihi, dan itu semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan ketika kami datang kepadamu, kami membawa setiap permasalahan kami, karena memang hidup ini penuh dengan persoalan dan pergumulan. Ada salib yang harus kami pikul, tetapi Engkau memberikan kekuatan, sebab Engkau berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya Tuhan, ini adalah alamat yang tepat, dan lebih daripada itu kami juga mengucap syukur. Dari hari ke hari sampai 1 minggu ini lagi, Engkau memelihara hidup kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup. Firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang mengubahkan hidup kami, firman yang memberkati, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Bukankah Engkau kenal kami secara pribadi? Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami dan memberkati kami. Berbicaralah Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan. Jangan ada kata-kata yang keluar dan yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara pribadi lepas pribadi seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga saudara-saudara jemaat setia yang terus mengikuti dalam ibadah online. Tentunya kami menyapa dan senang dengan saudara, dan kita berkumpul kembali karena ini adalah hari Sabat, hari yang memang Tuhan sendiri ingin bertemu dengan kita. Dan kita harus percaya juga bahwa Dia, Allah yang Maha Kuasa itu, yang juga memposisikan dirinya sebagai Bapa, karena melihat kita ini anak-anaknya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita perlu Tuhan, dan Dia siap untuk melakukannya bagi kita, dan kita percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kita. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita lihat satu tokoh, seorang Nabi Yeremia. Lalu dia mempunyai pandangan gitu ya, mempunyai pandangan terhadap Allah
setelah Allah melakukannya, mengutusnya dan memilih dia. Kita akan lihat dan kita akan bandingkan bagaimana dengan kita, bagaimana pandangan kita terhadap Allah selama ini yang memelihara hidup kita. Sudah berapa tahun kita hidup? Sepanjang hidup kita, apa yang bisa engkau simpulkan terhadap Allahmu yang Maha Kuasa, yang mengasihi itu? Nah, kita akan lihat dulu bagaimana pandangan Yeremia terhadap Allah, ya. Kita akan baca dan ini akan sedikit agak banyak ayat-ayatnya, beruntun, supaya kita bisa melihat. Jadi jangan terpotong-potong, ya. Oke, kita akan baca Yeremia. Yeremia pasal yang pertama mulai ayat yang keempat. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan untuk menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikian firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Panjang ya pembacaannya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita lihat Allah mengutus Yeremia, dan selanjutnya seterusnya. Kita akan renungkan bagaimana pandangan Yeremia terhadap Allah. Sebab pada akhirnya, utuslah aku, gitu ya Yeremia ya. Kita lihat bagaimana pandangan Yeremia terhadap Allah. Hal pertama, ketika dikatakan sebelum aku membentuk engkau dari rahim, gitu ya, itu langsung kita bisa nangkep. Yes, berarti Allah itu sudah punya rencana terhadap Yeremia. Sebab waktu mau diutus, aku sudah tahu engkau waktu masih dalam rahim, aku sudah tahu. Begitu kau keluar, aku kuduskan. Gitu. Walaupun Yeremia merasa
Tapi kan itu sekarang gimana gitu ya. Jadi hal pertama langsung kita tahu benar, berarti punya rencana. Berarti Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Bukan cuma kepada Yeremia, terhadap kehidupan kita. Artinya Tuhan tahu siapa kita. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur, kita harus selalu dekat sama Tuhan, biar kiranya rencana indah Tuhan itu terwujud. Karena Tuhan pasti menggenapi rencananya, kecuali kitanya sendiri yang menghancurkan rencana Tuhan yang indah itu jadi berantakan. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak. Dia punya rencana dalam setiap kehidupan kita, bukan cuma kepada Yeremia saja. Sebab apakah bisa kita baca saja? Kalau dalam, tidak usah deh ya, dalam Yeremia pasal 29 kan Tuhan, rancanganku sama rancanganmu berbeda gitu ya, dan bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera gitu kan. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 Allah berbicara begitu. Jadi Tuhan punya rencana, dan rencananya itu bukan rancangan yang mendatangkan kejahatan, tapi justru mendatangkan kebaikan kepada Yeremia dan kepada setiap umatnya, termasuk kita. Apalagi coba? Yang kedua, selain Tuhan punya rencana, apa? Kita lihat dalam ayat yang ke-7 dikatakan gini, engkau harus pergi kemanapun engkau kuutus, jangan takut gitu ya, kau harus pergi. Artinya Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu berhak banget atas hidup kita, atas hidup Yeremia juga. Kan Yeremia, aku masih muda gitu ya, enggak, pokoknya aku perintahkan kemanapun berangkat aja. Aku suruh ngomong apa, ngomong aja gitu ya. Aku suruh melakukan apa, lakukan saja. Artinya Tuhan itu berhak atas hidup kita. Wajarlah kita ciptaannya. Kalau engkau bikin sesuatu nih, kau mau bikin bagaimana juga bisa, bukan? Karena engkau yang buat, yang ciptakan. Kalau saya bikin alat, saya mau bikin jadi begini, bikin jadi begitu, ya suka-suka akulah, karena aku penciptanya, gitu kan? Dan demikian pula Tuhan terhadap kita. Apa yang Tuhan mau, Dia punya hak banget kepada kita. Bukan berarti kita seperti robot gitu, enggak. Tapi Tuhan tetap menghargai keinginan dan maksud kita. Namun kitanya yang harus menyesuaikan dengan rencana Tuhan, supaya tidak ngaco ya, supaya tidak nyasar, supaya tidak keluar jalur. Kita harus terus berkomunikasi, kita harus terus berhubungan dengan Tuhan, supaya sesuai dengan jalannya Tuhan. Jadi hal kedua yang kita lihat, pandangan Yeremia terhadap Allah adalah Allah punya hak terhadap hidupnya dan juga terhadap hidup kita. Oleh sebab itu katakan, Tuhan, apa yang kau mau? Apalagi pelayan Tuhan, kita semua umat Tuhan, pelayan Tuhan, tanyakan, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Aku akan lakukan sebaik-baiknya. Karena Tuhan punya hak atas hidup kita. Apalagi berikutnya dalam ayat yang ke-8, jangan takut gitu ya. Kata Tuhan, jangan takut walaupun kau muda, aku menyertai gitu, aku melindungi. Artinya Allah berjanji, Allah setia. Hal ketiga, jadi kalau Tuhan memberikan tugas, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Musa, Musa bebaskan umatku. Aduh Tuhan, ampun, bagaimana caranya, sulit banget nih, wah ini besar, proyek besar, aku nggak mampu Tuhan. Oh tidak begitu, Tuhan berjanji, karena Dia katakan jangan takut. Bangsa Israel kalau waktu berhadapan di depannya laut kan,
Lalu Musa angkat tongkat, jangan takut, Tuhan yang berperang untuk kamu. Itu Allah yang berjanji. Jadi kita juga harus seperti itu, bukan? Jadi pandangan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan, sama seperti Yeremia. Dikatakan Allah yang memilih, Allah yang punya hak atas hidup kita. Yang ketiga, Allah berjanji ketika dia katakan jangan takut. Kita harus tahu Allah itu ada di pihak kita. Itu sebabnya kita harus terus dalam lingkaran kasih karunia. Jangan lost kontak gitu ya. Jangan ngaco, harus serobit. Harus benar-benar on, in tune gitu ya. Harus betul-betul. Jadi kita betul-betul hidup dalam kasih karunia, hidup dalam pemeliharaan Allah, hidup dalam segala kebaikan yang Allah janjikan. Dan kita akan merasakan itu karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Kemudian apalagi dikatakan ayat yang ke-9, yang ke-10, lalu Tuhan menjamah mulutku, katanya gitu ya. Kan tadi Yeremia bilang aku masih muda gitu, aku nggak bisa ngomong gitu ya. Lalu Tuhan menjamah mulutnya, lalu Yeremia bisa tinggal menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi tugas bisa dilakukan. Bisa kau simpulkan? Ya, iya. Allah memperlengkapi kita ketika Allah memberikan tugas kepada kita. Allah memperlengkapi kita. Ketika engkau dijadikan seorang pemuda, Allah melengkapi engkau sebagai pemuda. Ketika engkau berumah tangga, lalu engkau menjadi seorang ayah, Allah melengkapi engkau sebagai ayah. Baik hikmatnya, berkatnya, kebutuhannya gitu ya. Ada seorang anak muda datang ke saya, Om, saya mau menikah nih, saya udah cinta sama dia, dia juga cinta sama saya, cuman saya masih bingung nih Om. Kenapa kau bingung? Nanti makannya bagaimana? Loh, makannya biasa nasi toh, pakai lauk. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya buat saya aja nih cuman ngepas, saya hidup ngepas sederhana Om, cukup buat saya. Apalagi saya merantau lagi. Nanti kalau berdua bagaimana Om? Apakah sepiring berdua seperti lagu yang suka saya dengar dulu tuh, sepiring berdua begitu Om? Wah, saya senyum-senyum saja ya, karena jangan jadi tegang. Kita sedikit bolehlah kita bersenda gurau. Lalu saya bilang enggak begitu. Allah melengkapi engkau. Kau sendiri makan sepiring, begitu kau berdua Tuhan berkati 3 piring. Ada lebihnya supaya engkau bisa mengucap syukur. Oh begitu? Iya, firman Tuhan begitu. Kau ambil banyak enggak kelebihan, kau ambil dikit enggak kekurangan. Nanti kalau engkau sudah bertiga berempat dengan anakmu, bukan berarti sepiring bagi 4. Allah menyediakan cukup. Jadi Allah melengkapi. Tugas diberikan, waduh nggak bisa nih. Allah kasih hikmat. Perlu alatnya, Tuhan lengkapi, dipersediakan. Pernah ngalamin gitu? Pernah nggak? Iya. Kalau engkau makin banyak mengalami bersama dengan Tuhan, engkau akan makin kuat. Musuhmu begitu banyak, seperti Raja Daud bilang, musuhku ingin mempermalukan aku, ingin merugikan aku, bahkan ingin membunuh aku, ingin yang aku nggak lihat sekalipun, tapi Tuhan menjagai aku. Malaikat Tuhan berkeliling atas istanaku seperti pagar api. Jaga tuh, melengkapi. Demikian juga kepada Yeremia. Yeremia butuh untuk bicara, lalu Tuhan jamah mulutnya. Tuhan tahu
Tuhan nggak pernah keliru, Dia nggak pernah salah, juga Dia nggak pernah terlambat. Apa yang kita butuhkan hari ini, Dia tahu pas yang kita butuhkan. Kau harus percaya, kita bersama dengan Tuhan. Ada kuasa yang besar yang bersama dengan yang menjagai kita. Kita nggak tahu ketika ada orang mau berbuat jahat. Waduh, kalau saya mau ceritakan, saya mau saksikan banyak banget. Satu waktu di satu proyek, anak buah saya bicara gitu ya, dia bilang begini, Pak, saya minta maaf sebelumnya. Waktu itu saya datang ke satu daerah karena di proyek kan nggak aman gitu ya. Jadi saya ingin ada yang menjagai saya. Tapi aneh, kalau saya dekat dengan Bapak, itu saya rasanya saya panas. Saya enggak, kalau Bapak merasa saya udah nggak bisa ngomong sebentar aja, saya udah langsung rasanya udah mau jauh-jauh. Seperti ada kuasa bersama dengan Bapak. Terus saya bilang, loh, kalau begitu sekarang kau kenapa bisa? Iya, Pak, cuma 1 minggu saya nggak tahan, saya kembali lagi ke sana. Saya bilang, tidak, saya nggak perlu ini. Jadi Tuhan jagai kita. Kita nggak tahu, banyak musuh yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat mungkin kita bisa mengantisipasi, bukan? Yang tidak terlihat yang bahaya, niat-niat jahat, niat-niat buruk orang. Dan Tuhan menjagai kita. Dia memperlengkapi kita, Dia melindungi kita. Jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari hadirat. Karena kita itu sangat rentan, tahu rentan ya? Bagaikan domba di tengah serigala. Domba itu nggak punya alat untuk menjaga diri. Kalau macan dia punya kukunya gitu ya. Kalau banteng dia punya kekuatannya. Tapi domba, aduh, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Berikutnya, yang terakhir dikatakan Tuhan gini, aku kirim itu dari utara, mereka akan mengepung, dia akan melawan engkau karena kejahatannya. Jadi bangsa Israel ini berbuat jahat. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia menyembah, membakar kepada Allah lain gitu ya, rupanya membelot. Aduh, hidup kok begini-begini aja nih, tetap susah nih. Kalau tetangganya bilang, kalau kau pengen sukses, aku tahu caranya. Nah, di sana tuh. Oh gitu kan? Padahal dia selama ini berharap kepada Tuhan. Dia ingin yang instan. Dia ingin pakai cara yang mudah. Iya toh? Kalau kerja kan mau cari yang gampang, yang santai, yang untungnya gede, gitu ya. Iya, semua juga mau begitu. Saya mau kasih tahu nih, sekarang yang begitu udah kagak ada. Yang ada kita harus berjuang, kita harus kerja keras. Oke? Iya, ini mau yang cara gampang kan? Oh sana. Padahal itu kekejian bagi Allah. Dia nggak sabar untuk menunggu. Dia tidak mau berjuang, dia maunya langsung jatuh gubrak dari langit gitu ya, istilahnya nggak ada yang begitu. Allah akan bekerja bersama-sama dengan kita. Allah yang penuh kuasa dan kita wadahnya. Sebabnya firman Tuhan, kalau engkau bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil, maka Allah akan mempercayakan untuk hal-hal yang besar. Kalau urusan-urusan yang sepele aja engkau nggak bisa dipercaya. Ada seorang dari sekolah teologi WA saya, wah bertubi-tubi, om tolong nih, ini mau jual buku nih 2 buah harganya sekian,
Ya, saya bukan soal harga, bukan soal buku. Saya kesian sama orang itu. Nanti saya harus targetnya. Wah, bertubi-tubi itu. Pagi WA belum dijawab, sore udah WA lagi. Waduh, saya dikasih ayat. Pendeta dikasih ayat sama anak sekolahan. Lalu saya kan kadang-kadang di jalan. Saya bilang, Dik, nanti ya, nanti sore. Wow, udah gak sabar. Lalu saya transfer tuh. Hilang, gak ada beritanya. Baru ratusan ribu, apalagi ratusan miliar. Bagaimana Tuhan mau percaya, mau jadi hamba Tuhan? Satu kali saya cuman WA, bagaimana tentang buku yang kau janjikan? Dijawab sama dia, oh iya om, siap, akan saya cek. Cuma satu kali itu saja, cukup buat saya. Nggak pernah ada beritanya. Firman Tuhan bilang, kalau engkau nggak bisa dipercaya untuk hal yang kecil, jangan arep, ya tahu ya, jangan arep. Nggak usah saya lanjutkan lah. Saya di marketplace, ya, saya bertemu kadang-kadang dengan orang besar dalam tanda kutip. Kadang-kadang kita merasa aku ini kecil banget, dia besar banget. Tetapi Tuhan angkat sejajarkan kita. Ngopinya bareng, makannya bareng, tanda tangannya bareng. Kenapa? Dunia bisa lihat kalau kita bisa dipercaya, apalagi dengan Allah. Oke. Jadi yang terakhir, ketika aku kirim, aku akan menghukum. Kalau saya berkata dari tempat ini, aku akan menghukum. Kalau akan itu kan baru mau tuh, buru-buru deh, buru-buru berbalik dari cara kita, sadar gitu ya, salah. Kayak si bungsu kan, di sini aku menderita, di sono karyawan bapakku aja hidupnya makmur. Aku tahu aku salah, aku akan kembali, gitu ya. Aku akan kembali, wih, aku kasih jempol nih. Nggak banyak yang begitu. Biasanya kalau orang kalau udah salah, udah gagal, banyak alasan. Ya, halo, banyak alasan. Beginilah keadaan lah, modalnya kurang, tenaganya nggak sanggup, ininya, alasannya banyak. Udah gagal ya gagal aja. Saya mau kasih tahu, Tuhan nggak mau pakai orang gagal. Kalau engkau udah sukses, Tuhan buat lebih sukses. Ayo mulai dari yang kecil-kecil kau lakukan, ya, apapun lah yang Tuhan percayakan, semangat bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan angkat seperti dia angkat Daud dari seorang gembala kambing yang kagak seberapa, dia angkat terus, dan Tuhan kalau bikin rencana nggak setengah-setengah, sampai tuntas, sampai dia jadi raja dan diberkati. Bahkan dikatakan keturunanmu akan turun temurun, dan kau tahu Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Jadi yang terakhir itu Allah yang menghakimi. Jadi Allah yang menghakimi, dan kita umatnya, kita hambanya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Allah yang menghakimi, dia adalah hakim yang adil. Terakhir kita baca Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dah. Jadi engkau nggak perlu takut kalau nanti aku ternyata salah jalan, gagal, atau hari ini Tuhan ternyata aku keliru, aku salah, aku nggak ngerti, sekarang baru aku ngerti. Itu kata Tuhan kepada Yeremia,
bagaikan seorang penjunan yang lagi bikin bejana tuh, terus tiba-tiba bejananya itu rusak, ya. Lalu dia nggak langsung buang aja, udahlah, nggak kepake ini, buang, nggak. Tentunya dengan kasih dia akan bentuk kembali dari mula, bahkan dia akan bentuk yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau dilihat kurang baik, dibentuk lagi. Itu yang namanya proses kehidupan. Jadi mungkin terasa sakit, terasa berat, engkau tetap bertahan, engkau tetap percaya, dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Engkau dalam proses sampai bisa ada output. Jadi ada input, processing, output. Kalau cuman input doang, dalam processing kau nggak tahan, nggak pernah ada outputnya, nggak pernah kau lihat hasilnya, dan hasilnya itu ditunggu. Keluargamu, anak-anakmu, istrimu menunggu. Bagaimana engkau menjadi teladan, bagaimana engkau menjadi kuat, bagaimana engkau sukses, bagaimana engkau sembuh, bagaimana engkau diberkati bersama dengan Tuhan, dan akan terlihat. Biar kiranya dunia juga bisa melihat Kristus dalam hidup kita, karena mereka tidak hidup dalam masanya bersama dengan Yesus, tapi mereka cukup melihat apa yang ada dalam hidup kita. Bukan cuma diberkati, tapi juga jadi berkat. Nah, bagaimana pandangan Yeremia terhadap Allah, demikian juga pandangan kita terhadap Allah, membuat kita lebih taat, membuat kita lebih sungguh-sungguh. Bukan cuma kita percaya bahwa Tuhan bisa membuat apapun bagi kita, tapi kita berusaha agar Tuhan juga percaya kepada kita untuk memberikan tugas-tugas yang besar, dan kita adalah hambanya, hamba yang setia, hamba yang tunduk, yang melakukan apapun yang ditugaskan olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang memperlengkapi, Allah yang berwenang, dan Allah juga Engkau Allah yang memilih kami, dan itu sebabnya Engkau juga Allah yang menguduskan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau terus memelihara, Engkau terus menuntun kami, sehingga kami berjalan tidak sendiri, tapi kami berjalan dengan Engkau. Kami menyerahkan sepanjang hari, sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Yang berniaga, yang berdagang, yang bekerja, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, Engkau berikan hikmat dan akal budi. Engkau jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, berkati cucu-cucunya juga Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami berkumpul, beribadah dalam media ini, dan diberkati oleh Tuhan. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun
Tuhanku.